Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Ini dengan NIM 0806 128 22 27 023 dari Farmasi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis statistika deskriptif dari dua jurnal yang telah saya temukan. Tanpa berlama-lama, langsung saja untuk jurnal pertama dengan judul formulasi sediaan produknya ekstrak etanol daun sambiloto dengan variasi fungsi manufaktur sukrasa menggunakan metode granulasi lokal. Dengan penulis ada Volta Octavianus Purba, Raffi Kasari, dan Andi Fahuroji. Untuk jurnal kedua dengan judul Seeking Behavior di kalangan masyarakat urban di Kota Yogyakarta dengan penulis itu Aris Widayati. Kemudian saja untuk analisis statistika deskriptif yang pertama, untuk research question itu saya menggunakan jurnal yang pertama. Research questionnya adalah apa pengaruh pengisi manipulasi sukrasa terhadap evaluasi fisik dan efek tablet dunia ekstrak etanol daun sambiloto. Untuk populasi dan sampelnya, saya juga masih menggunakan jurnal yang pertama dengan populasi yaitu tablet dunia yang diformulasikan menggunakan ekstrak etanol daun sambiloto. Untuk sampel yang digunakan pada jurnal tersebut itu terdapat 4 buah formula tablet dunia yang terdiri dari yang pertama adalah kontrol yang berisi manipul berbanding sukrosa dengan perbandingan 80% berbanding 20%. Untuk formula yang kemudian ada formula pertama dengan perbandingan sama seperti kontrol yaitu manipul berbanding sukrosa yang 80% berbanding 20%. Untuk formula kedua itu manipul berbanding sukrosa dengan perbandingan 50% berbanding 50%, dan formula ketiga itu manipul berbanding sukrosa dengan perbandingan 20% dan 80%. Untuk data collection variabilitas ini saya juga masih menggunakan jurnal yang pertama, di mana data collection dia mendapatkan data tersebut dengan cara observasi, di mana dia melakukan pengujian secara langsung terhadap variabel-variabel pengujian. Nah, untuk variabel pengujiannya itu terdapat dua macam, yaitu numerik dan kategorial. Untuk yang numerik ada terdapat 5 kategori, yaitu keseluruhan ukuran atau sentimeter, keseluruhan bobot atau miligram, kekerasan atau kilogram, kerutan persen, dan waktu hancur itu dalam menit. Untuk yang kategori kedua itu terdapat dua, yaitu tanggapan rasa dan organoleptis. Untuk data sentral tendensi yang saya temukan untuk MEAN atau nilai rata, di sini saya menggunakan jurnal yang pertama dengan bisa dilihat pada layar, yaitu untuk rata-rata dari tablet baik tablet kontrol formula 1, formula 2, formula 3 itu terdapat bobot rata-ratanya. Kemudian untuk sentral tendensi yang kedua atau yaitu median atau nilai tengah, di sini saya menggunakan data jurnal yang kedua, di mana di sini terlihat bahwa terdapat tabel karakteristik sosiodemografi dari ekonomi responden peneliti perilaku pencarian pengobatan di kalangan masyarakat urban di Jogja. Terdapat nilai rata-rata atau nilai median atau nilai tengah itu berada di angka 43. Kemudian untuk modus ini saya menggunakan data pada jurnal yang kedua, di mana terdapat tabel frekuensi keluhan gangguan kesehatan yang dialami oleh responden dalam 1 bulan terakhir pada penelitian perilaku pencarian pengobatan di kalangan masyarakat urban di Jakarta, di mana didapat modus atau nilai yang terbanyak itu berada pada frekuensi 1 sampai 3 kali, itu dengan frekuensi sebanyak 51. Okay. Untuk koefisien variasi atau parameter yang terakhir, jadi saya mengambil pada jurnal kedua, di mana koefisien variasi pada jurnal kedua dapat terlihat pada layar bahwa hasil perhitungan nilai propensity diberikan dalam bentuk grafik pada gambar 6 yang bisa dilihat pada ini, di mana kita grafik propensity yang sebesarnya, di mana kontrol itu memiliki propensity 0,95%. Untuk propensity formula pertama itu 1,85%, untuk propensity formula kedua itu sebesar 1,46%, dan untuk propensity formula ketiga itu 1,23%. Nah, dari bisa dilihat pada grafik ini bahwa koefisien variasi atau nilai variasi pada beberapa variabel itu terlihat bahwa pada formula 2 memiliki koefisien variasi yang tertinggi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.